你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Xiao Yan merasa itu lucu saat dia melihat sikap Yu Mei yang terkejut. Dia berkata, apa Komandan Yu Mei mengingatnya? Yu Mei perlahan pulih dari keterkejutannya ketika dia mendengar ini. Wajahnya berubah-ubah karena kaget. Dia tidak pernah mengira bahwa orang kuat ini, yang bisa membunuh dua Do Uang dengan mengangkat tangannya, adalah pemuda yang melarikan diri dengan cara yang menyedihkan saat dikejar olehnya. Dia ingat bahwa Xiao Yan hanyalah seorang Do Usi ketika dia bertemu dengannya saat itu. Sekarang, bagaimana mungkin baginya untuk mencapai tahap ini dalam beberapa tahun? Sementara keheranan terhadap pria muda berjubah hitam yang tersenyum ini muncul di dalam hatinya, tubuhnya tanpa sadar mundur 2 langkah. Suaranya menunjukkan kehati-hatian saat dia berkata, "Apa yang kamu rencanakan?" Saat itu, Xiao Yan dikejar olehnya sampai dia menjadi sangat sengsara. Jika dia tidak bertemu dengan kelompok Guhi di sepanjang jalan, kemungkinan dia akan menangkapnya. Karena itu, Yu Mei juga agak khawatir bahwa Xiao Yan berencana membalas dendam padanya dengan muncul dan membantunya. Xiao Yan tersenyum saat melihat sikap Yu Mei yang berhati-hati. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tenang, Komandan Yu Mei. Aku bukanlah orang yang tidak bisa memaafkan. Aku sudah lama melupakan masalah itu saat itu." Yu Mei menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera, dia terkejut saat dia berteriak tanpa sadar, "Xiao Yan, kamu mengatakan bahwa namamu Xiao Yan?" Matanya dipenuhi dengan keraguan saat suara terkejut kembali keluar dari mulutnya. Setelah berjuang bahu-membahu di samping Aliansian untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa kepala muda dari Aliansian diberi nama ini. Kepala Aliansian. Yu Mei tanpa sadar berteriak lagi saat dia mengedipkan bulu matanya dan dengan cepat mengajukan pertanyaan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Yu Mei terkejut ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Sesaat kemudian sebelum Yu Mei bergumam, "Ini memang kamu." Betapa tidak terduga, Do si kecil dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya adalah pemilik faksi paling kuat dalam Kekaisaran Jiama saat ini. Aku tidak bisa disebut pemiliknya. Hanya saja aku telah menyatukan beberapa faksi di dalam kekaisaran. Xiao Yan tertawa dan menjawab dengan santai. Yu Mei tersenyum pahit setelah mendengar ini. Kata-kata ini mungkin diucapkan dengan mudah tetapi kesulitan untuk membuat faksi yang sangat kuat itu dengan sukarela bergabung dengan aliansi tidaklah kurang sulit daripada menghancurkan mereka semua. Dia juga secara bertahap menenangkan hatinya saat tatapannya melirik Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Namun, kamu benar-benar bertindak sangat tidak bertanggung jawab untuk seorang ketua aliansi. Kamu tidak muncul meskipun masalah besar menimpa aliansian. Jika bukan karena Yang Mulia naik ke kelas Do Uzong, kemungkinan aliansian sudah lama disingkirkan dari Kekaisaran Jiama oleh 3 sekte." Xiao Yan juga tertawa getir dan menghela nafas saat melihat ekspresi Yu Mei. "Aku melakukan pelatihan kali ini. Pada saat aku keluar, hal penting dan besar seperti itu terjadi secara tak terduga." Bagaimana situasinya akhir-akhir ini? Ekspresi Xiao Yan tegas ketika dia mencapai akhir kalimatnya saat dia bertanya dengan wajah serius. "Sangat buruk." Wajah Yu Mei juga berangsur-angsur menjadi suram ketika dia menyebutkan ini.
Dia berkata, belum lama ini, Yang Mulia bertukar pukulan dengan pemimpin sekte dari sekte racun itu sekali. Kedua belah pihak terluka. Pemimpin sekte dari Poison Sect diam-diam bersembunyi setelah itu dan tampaknya sedang memulihkan diri dari luka-luka. Yang Mulia mungkin juga menderita beberapa luka tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk memulihkan diri. Orang-orang dari 3 sekte melihat kesempatan ini dan mulai menyerang. Tekanan benteng Gunung Hitam di depan melonjak. Meskipun pemimpin sekte dari sekte racun tidak berpartisipasi kali ini, ada Yan Luotian dari sekte Angsa Emas dan 3 sesepuh Lembah Mulan yang berlatih keterampilan 3 binatang yang bergandengan tangan dan menyerang. Mereka adalah eksistensi yang bisa bersaing dengan elit Douzong. Kali ini, Yang Mulia terluka dan kemungkinan akan kesulitan memblokir serangan gabungan mereka. Xiao Yan juga sedikit tenggelam ketika dia mendengar situasinya bahkan lebih buruk dari apa yang dijelaskan Yan Cheng. Medusa saat ini adalah orang terkuat di pihak Kekaisaran Jiama. Jika dia dikalahkan, niscaya itu akan menyebabkan moral mereka turun drastis. Beberapa orang yang awalnya tidak yakin bahkan mungkin mulai melarikan diri. Pada saat itu, Kekaisaran Jiama benar-benar akan tamat. Selain ahli tingkat puncak, kami juga dirugikan dalam hal kelas Do Huang dan kelas Do Wang. Bagaimanapun, pihak lain adalah sekte terkuat dari 3 kerajaan. Namun, secara keseluruhan, kami masih hampir tidak dapat memblokirnya. Karena itu, poin terpenting dalam pertarungan besar ini adalah pertarungan yang menentukan di antara para ahli puncak dari kedua belah pihak, ucap Yu Mei. Namun, hanya Yang Mulia di pihak kita yang merupakan seorang elit Douzong. Pihak lain, di sisi lain, memiliki 3. Jika Yang Mulia berhasil memblokir Yan Luotian dan 3 sesepuh dari Lembah Mulan hari ini, kita masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Jika dia tidak bisa, kita akan benar-benar tamat. Ekspresi Yu Mei menjadi lebih gelap pada saat dia berbicara sampai akhir. Saat ini, ras ular orang mereka telah terikat dengan Kekaisaran Jiama di perahu yang sama. Jika Kekaisaran Jiama dikalahkan, ras orang ular mereka pasti tidak akan dapat memblokir aliansi 3 sekte. Tinju Yu Mei menegang ketika dia memikirkan bagaimana rasnya akan ditangkap sebagai budak begitu ras orang ular dikalahkan. Akhir yang menyedihkan seperti itu bahkan lebih buruk dari kematian. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia menghadap ke langit dan menghela nafas panjang. Situasi ini memang sangat buruk. 3 Douzong. Bawa aku ke benteng Pegunungan Hitam. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Sue Mei tidak terkejut saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit dan mendesah, ikuti aku. Namun, mungkin tidak ada bedanya bahkan jika kamu pergi. Bahkan seorang ahli Do Huang sepertimu sepertinya tidak akan bisa ikut campur dalam pertempuran antara kelas Douzong. Kecuali jika kamu dapat berlatih metode ki pertempuran gabungan seperti 3 sesepuh dari Lembah Mulan. Dari cara dia melihatnya, meskipun Xiao Yan adalah seorang elit Do Huang, dia dan kelas Douzong masih dipisahkan oleh selokan yang sulit untuk dilintasi, seperti perbedaan antara Do Wang dan Do Huang. Xiao Yan diam-diam tersenyum saat mendengar kata-kata Yu Mei. Dia tidak menyuarakan jawaban apapun. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa, gadis kecil, kamu tidak turun? Yu Mei terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Dia tidak merasakan aura orang lain yang hadir di tempat ini. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba melintas dari langit sementara Yu Mei merasa tidak pasti. Dia memfokuskan matanya dan menemukan bahwa itu hanyalah seorang gadis kecil. Dia langsung agak bingung. Namun, saat tatapannya melihat sepasang sayap Douki di punggung gadis kecil itu, kehilangannya berubah menjadi kebodohan. Dia tanpa sadar berteriak, dia juga seorang ahli Do Huang. Jika dikatakan bahwa kemampuan Xiao Yan untuk mencapai kelas Do Huang pada usianya menyebabkan Yu Mei agak heran, Zian di depannya menyebabkan dia tiba-tiba merasa tidak yakin apakah berlatih Douki menjadi lebih mudah. Pikirannya ini dikonfirmasi selama kalimat Zian berikutnya. Tubuh Zian digantung di udara saat dia melihat ke bawah ke arah yang bodoh dari sudut pandang yang tinggi. Dia meringkuk bibir kecilnya dan berkata, aku baru saja maju ke kelas Do Huang beberapa hari yang lalu, terima kasih.
Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat mata Yumei menjadi benar-benar tumpul karena kata-kata dari Xian ini. Dia berkata, bentuk asli gadis ini adalah binatang sihir. Karenanya, dia tidak sekecil penampilannya. Baiklah, kita harus cepat. Situasi di benteng pegunungan hutan tidak bagus. Yumei hanya berangsur-angsur pulih dari keadaannya yang membosankan ketika dia mendengar ini. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya jika gadis kecil ini benar-benar menjadi Dou Huang elit pada usia seperti itu, apakah dia tidak akan mati karena malu karena masih berada di kelas Dou Huang setelah pelatihan selama bertahun-tahun? Namun, selain mengonsumsi pil transformasi tubuh, apakah binatang sihir tidak perlu mencapai peringkat 7 untuk berubah menjadi bentuk manusia? Yumei masih agak ragu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia telah memulihkan beberapa douki dari pil obat yang diberikan Xiao Yan sebelumnya, memungkinkan dia untuk memanggil sayap douki. Setelah itu, dia memimpin jalan di depan dan terbang menuju benteng Gunung Hitam. Xiao Yan dan Xian mengikuti di belakang Yumei. Matanya melihat ke kejauhan dan dia mengepalkan tinjunya. Dia bergumam, "Cailin, bertahanlah sedikit lebih lama. Aku akan segera ke sana." Benteng Pegunungan Hitam terletak di perbatasan timur laut Kekaisaran Jiama. Itu adalah benteng termegah dalam radius 500 km. Sejak dibangun, sudah berdiri selama 1 abad tanpa jatuh. Selama periode waktu ini, telah mengalami beberapa pertempuran besar, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan banyak luka di benteng yang sangat besar ini. Dari sini, bisa dilihat betapa kokohnya itu. Saat ini, benteng Gunung Hitam telah menjadi tempat perkelahian paling sengit antara aliansian, ras ular orang, dan 3 sekte terjadi. Beberapa pertempuran krusial yang bisa menentukan hasil pertarungan telah meletus di tempat ini. Hari ini, pertempuran besar yang bahkan lebih mengkhawatirkan dari kejadian lainnya akan meletus di tempat ini. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke tempat tertentu. Ini karena semua orang tahu bahwa jika Medusa dapat tetap tak terkalahkan dalam menghadapi serangan gabungan oleh Yan Luotian dari Sekte Angsa Emas dan 3 tetua Lembah Mulan, Kekaisaran Jiama mungkin memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Jika dia dikalahkan, Kekaisaran Magia, aliansian dan ras ular orang akan tersingkir dari sebidang tanah ini. Karenanya, pertempuran besar hari ini memutuskan apakah Kekaisaran Jiama akan binasa atau tetap ada. Dataran luas dan tak berujung memiliki 2 pegunungan menjulang tinggi yang berdiri dengan puncaknya yang menembus langit. Pegunungan yang begitu tinggi adalah tempat yang sulit didaki oleh orang biasa. Benteng yang sangat besar menjaga celah antara 2 pegunungan ini seperti binatang buas prasejarah yang ganas, melindungi jalan utama yang menuju dan keluar dari Kekaisaran Jiama. Benteng ini adalah garis pertahanan terpenting di Kekaisaran Jiama. Jika garis pertahanan ini terkoyak, tentara 3 kerajaan akan berbaris langsung ke Kekaisaran Jiama. Ukuran benteng itu begitu besar sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dibandingkan dengan Zengui Pass yang dikunjungi Xiao Yan saat itu, ini adalah seperti pertemuan junior-senior. Dinding benteng ini seluruhnya dibangun dari batuan vulkanik yang hitam pekat. Itu memiliki ketangguhan yang luar biasa menakutkan. Tembok seperti itu kemungkinan akan bisa bertahan lama bahkan melawan serangan elit Dou Huang. Tentara yang sangat padat terlihat di seluruh dinding benteng. Ada juga balista besar yang tak terhitung jumlahnya yang hadir samar. Panah baja yang setebal paha seseorang telah dimasukkan ke dalam balista dan siap untuk melepaskan kekuatan yang menakutkan setiap saat. Garis pertahanan ini layak menjadi sekuat logam di bawah perlindungan tentara yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan aliansi 3 kekaisaran harus membayar harga yang lumayan dan berdarah untuk menyerang dan merobek garis pertahanan ini dengan paksa. Lebih dari 10 sosok manusia dengan reputasi yang cukup besar di dalam kekaisaran berdiri di tengah tembok kota. Pada saat ini, tatapan mereka membawa seutas benang kekhawatiran saat mereka melihat ke tempat yang sangat jauh dari benteng. Pasukan yang sangat padat meluncur seperti awan gelap dari tempat itu. Sekilas, orang bisa melihat jumlah mereka yang tak terbatas. Dari kelihatannya bendera besar yang dibawa tentara, mereka adalah militer aliansi dari 3 kerajaan besar. Tentu saja,
Hal yang paling membuat mereka khawatir bukanlah para prajurit biasa ini. Sebaliknya itu adalah 3 elit Douzong yang bersembunyi di dalam tentara. Di mata orang yang benar-benar kuat, pasukan biasa tidak menimbulkan banyak ancaman. Selama seseorang adalah seorang ahli Douang, seseorang akan dapat dengan mudah bertahan melawan 10.000 tentara yang kuat. Ini juga alasan mengapa yang kuat memiliki posisi yang melebihi bangsawan di benua ini. Yang kuat memerintah tertinggi di benua Douqi. Otoritas kerajaan berada di urutan kedua. Kudengar orang-orang yang telah memimpin semua orang selama ini adalah Yan Luotian dan 3 sesepuh dari Lembah Mulan. Meskipun pemimpin sekte-sekte racun yang paling merepotkan tidak akan muncul, ini sudah cukup untuk merasakan tekanan yang sangat besar. Bagaimanapun, ini setara dengan 2 elit Douzong. Tatapan Haibodong menatap ke kejauhan sejenak sebelum menariknya dan menghela nafas. Haibodong saat ini benar-benar telah mencapai puncak kelas Douhuang di mana dia sebanding dengan Jialao setelah perkelahian besar yang berulang-ulang selama setahun terakhir. Menerobos ke kelas Douzong hanya selangkah lagi. Tentu saja, jarak dari satu langkah ini sedemikian rupa sehingga adalah hal yang biasa bagi seseorang untuk tidak dapat menyeberang seumur hidupnya jika seseorang tidak memiliki kesempatan. Bagaimanapun, ada sejumlah orang yang tidak diketahui di benua Douqi yang akhirnya berhenti di tahap ini. Meskipun demikian, seorang Douhuang pada akhirnya adalah seorang Douhuang. Kecuali seseorang memiliki beberapa keterampilan Dou abnormal yang tidak biasa, pada dasarnya tidak mungkin untuk melompat melintasi kelas dan menantang seorang elit Douzong. Bagaimanapun, tidak semua orang seperti Xiao Yan. Dia tidak hanya memiliki metode Qi, api mantra, yang misterius tetapi juga harta karun unik seperti 3, api surgawi, dan keterampilan segel dewa. Aku telah mengirim beberapa orang ke wilayah sudut hitam untuk mencari kakak kedua. Dia pasti akan datang dan membantu jika dia menerima kabar ini. Namun, sumber air yang jauh tidak bisa langsung memuaskan dahaga seseorang. Ini mungkin akan menjadi situasi yang berbeda pada saat dia memimpin orang. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, mendesah pelan. Selama periode waktu ini, dia telah menghabiskan banyak upaya dan pemikiran untuk menghadapi serangan ketiga sekte. Namun, pihak lain memiliki orang-orang yang setara dengan 3 elit Douzong. Ini pada akhirnya merupakan beban besar yang menekan hati semua orang di Kekaisaran Jiama. Yang mulia, apakah Lukam baik-baik saja? Tangan. Xiao Ding menepuk lembut kursi rodanya sebelum dia menoleh untuk melihat wajah cantik dingin di sampingnya. Penampilannya yang menyentuh memang kecantikan langka di tempat semacam ini yang dipenuhi dengan darah dan pembunuhan. Mungkin itu karena hubungan Xiao Ding dengan seseorang tetapi rasa dingin di wajah Medusa yang mempesona, yang menatap ke kejauhan dengan mata dingin, perlahan menjadi lebih hangat. Dia berkata, aku telah mengkonsumsi pil obat yang telah disempurnakan dan dipulihkan oleh alkemis aliansian. Meski kekuatan bertarangku sedikit melemah, tidak ada masalah serius. Xiao Ding tertawa getir dan mengangguk sedikit. Dia berkata, sulit bagimu. Aku juga memikirkan ras ular orang. Sekarang hubungan setiap orang adalah di mana kematian siapapun akan menyebabkan yang lain menderita, kerugian dari satu pihak akan menghasilkan akhir yang tidak bagus. Medusa menggelengkan kepalanya. Dia menoleh sedikit saat matanya melihat ke arah pegunungan binatang sihir yang jauh. Dia mengatupkan giginya dan mendesah di dalam hatinya, apakah kamu belum keluar dari pelatihanmu? Jika kamu sedikit terlambat, kemungkinan Kekaisaran Jiama akan benar-benar dihancurkan. Aku penasaran bagaimana kabar Xiao Yan. Pelatihan sebenarnya memakan waktu 1 tahun penuh. Yang terbaik adalah tidak ada kecelakaan yang terjadi padanya. Xiao Ding juga mengerti apa yang dipikirkan Medusa saat melihat tatapannya. Dia mengusap dahinya dan tertawa getir. Anak kecil ini selalu memainkannya seperti ini jika dia tidak segera kembali, aliansian ini akan tamat. Haibodong di sisinya tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya untuk berbicara ketika dia mendengar kata-kata Xiao Ding. Aku pikir itu harus segera. Selama kita bisa bertahan sampai dia keluar dari pelatihannya, situasinya akan jauh lebih baik. Bagaimanapun, orang itu mungkin seorang Douhuang tetapi jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia mampu melawan seorang elit Douzong. Saat itu, pihak kita akan memiliki 2 elit Douzong.
Bahkan orang-orang dari 3 sekte tidak akan berani bertindak gegabah. Jika kita benar-benar bertarung habis-habisan, aku setidaknya akan bisa menyeret salah satu dari mereka bahkan jika aku akhirnya mati. Medusa menyuarakan pikirannya. Rasa dingin yang kuat segera melintas di pupilnya. Pemimpin sekte dari sekte racun itu, Yan Luotian dari sekte angsa emas, dan 3 sesepuh dari lembah Mulan takut kamu akan melakukan ini. Karenanya, mereka belum terlibat dalam pertarungan kematian denganmu. Namun, kali ini, sepertinya mereka telah melakukan persiapan saat bekerja sama. Yang mulia, kamu harus lebih berhati-hati. Jia Xingtian di sisi lain berbicara dengan suara yang dalam sambil memasang ekspresi hormat. Medusa sedikit mengangguk. Dia akan berbicara ketika dentuman genderang seperti guntur mulai menyebar dari jauh dengan cara yang kuat. Itu segera mempengaruhi seluruh benteng. Mereka akan memulai serangan mereka, ekspresi. Medusa dan yang lainnya menjadi tegang saat mereka mendengar pukulan drum yang tergesa-gesa ini. Tanah mulai bergetar tidak lama setelah genderang dibunyikan. Lautan besar tak berujung orang di kejauhan mulai bergegas menuju benteng seperti gelombang laut. Ledakan tertib saat kaki mereka mendarat di tanah bergema di atas tempat ini seperti raungan menggelegar, memberi orang perasaan berat di dalam hati mereka. Semua ahli doang dari aliansian dan ras ular rakyat, menyebarlah ke seluruh garis pertahanan. Waspadai ahli musuh, Dowangs. Ekspresi Xiao Ding berangsur-angsur menjadi serius saat dia menoleh dan berbicara dengan tegas. Sejumlah besar orang menanggapi di belakangnya setelah mendengar perintah itu. Segera, banyak sosok manusia terbang. Semuanya, pertempuran besar hari ini mempengaruhi kelangsungan hidup Kekaisaran Jiama dan ras ular. Karena itu, mari kita lakukan yang terbaik. Tatapan Xiao Ding perlahan menyapu semua orang saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang menganggukkan kepala mereka dengan ekspresi serius ketika mereka mendengar kata-katanya. Pertempuran ini menyangkut kelangsungan hidup mereka. Sementara benteng memasuki mode siap pertempuran, masa hitam kepala manusia mulai membanjiri di tengah teriakan pertempuran keras yang membumbung ke langit. Banyak sinar cahaya terbang di udara di atas lautan manusia ini. Inilah para ahli dari 3 sekte, tokoh-tokoh yang menyebabkan tekanan pada benteng Gunung Hitam melonjak. Ketika masa hitam tak berujung, aliran manusia masih sekitar 1000 meter dari benteng, aura pembunuhan melonjak ke langit dengan suara hentakan keras. Itu menyebar sebelum menutupi seluruh benteng Gunung Hitam ke dalamnya. Sinar cahaya terbang melintasi langit sementara banyak orang dengan sayap douki di punggung mereka muncul. Tatapan mereka membawa senyum dingin saat mereka mengamati benteng Gunung Hitam yang dijaga ketat. Sungguh tidak terduga bahwa kerajaan Jiamamu sangat keras kepala. Kalian benar-benar mampu bertahan selama hampir 1 tahun di hadapan aliansi 3 kerajaan kami. Meskipun Kekaisaran Jiama akan dikalahkan dalam pertempuran ini, reputasi kekaisaran kalian dapat dianggap telah melonjak di wilayah barat laut ini. Tawa liar yang kuat tiba-tiba terdengar saat pasukan saling berhadapan. Akhirnya, itu bergema di atas langit. Yan Luotian. Wajah Medusa dan yang lainnya di benteng segera menjadi dingin setelah mendengar tawa itu. Mulut mereka mengeluarkan nama yang sangat bergengsi di dalam Kekaisaran Luoyan. Cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba melesat ke langit dari pasukan besar setelah tawa terdengar. Itu segera tergantung di langit. Mata semua orang melayang untuk melihat seorang pria yang mengenakan pakaian emas melayang di langit. Sepasang sayap angsa berwarna emas yang luar biasa besar berkedip-kedip, tampak seperti makhluk dewa. Massa tentara segera meledak menjadi sorak-sorai yang mengguncang bumi ketika pria berpakaian emas ini muncul. Jelas, Yan Luotian ini memiliki reputasi yang sangat tinggi di antara mereka. Wajah Medusa sedingin es saat dia melihat Yan Luotian. Tubuhnya bergerak dan dia sudah berada di langit di luar benteng saat dia muncul lagi. Tatapannya menyapu Yan Luotian hanya untuk tertawa. Hanya 2 bintang Do Usong yang berani bertindak lancang di depan ratu ini. Kecantikan Medusa sudah tersebar di sejumlah negara. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Aku tahu bahwa aku sendiri tidak akan sepadan untukmu. Karena itu, aku tidak berniat untuk bertarung sendirian. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Yan Luotian saat dia perlahan berbicara. Kamu memang layak menjadi Ratu Medusa. Kamu benar-benar pahlawan di antara wanita.
Hari ini, izinkan kami bertiga dan pemimpin sekte angsa untuk bertukar pukulan denganmu. 3 sinar cahaya berbeda ditembakkan dari pasukan di bawah tepat setelah suara Yan Luotian terdengar. Akhirnya, 3 sesepuh yang tersenyum muncul di udara. Mata Medusa sedikit mengecil saat dia melihat ketiga lelaki tua itu yang adalah 3 sesepuh lembah Mulan.